Kami lakukan itu sendiri karena kami tahu bahwa ada tempat lagi yang di luar dari Jayapura itu punya kemampuan yang lebih. Selamat siang, terima kasih. Nama lengkap saya Thomas Alva Edison Majar. Saya berlisensi A AFC atau sekarang A Diploma. Saya berasal dari klub All Star Papua. Saya memang dulunya mantan pemain, tapi tidak sampai ke profesional. Sempat seleksi di Persipura, tetapi karena ada satu dan lain hal, tidak sampai di tim profesionalnya. Kalau untuk sepak bola, memang keluarga sepak bola semua, dari orang tua, saudara semua memang sepak bola, dan kebetulan kami tinggal betul buka mata, langsung sudah ada lapangan. Jadi lapangan sepak bolanya di depan. Cuma jalan saja begini, tidak berkilo-kilo, hanya berapa meter aja ada lapangan. Jadi memang sudah langsung sering di sepak bola terus. Ada yang mendukung itu seperti almarhum Bapak sendiri. Bapak bilang, kamu punya prospek dalam hal mengamati, jadi kau lebih bagus terjun ke pelatih untuk membina anak-anak di sepak bola. Ketika dikasih surat ke PSSI Papua bahwa ada Hydro Plus usia 14-16 untuk sepak bola putri, ada manajer, orang yang cinta terhadap sepak bola putri, dia mengajak kita, saya dengan Coach Tosca dan si Pak Manajer Ihsan Sambut, kita tiga pergi melihat di beberapa provinsi yang lain, provinsi yang baru, Papua Pegunungan, di Papua Selatan, Merauke, dan kita ke Biak. Setelah itu kita dapat dari 3 daerah ini, kita bawa turun ke Jayapura. Di Jayapura semua dari masing-masing tempat itu kumpul semua di situ. Kita lakukan seleksi, dan kebetulan saya, Ricardo Salampesi dengan Coach Tosca, kita sebagai tim scouting langsung untuk memutuskan pemain-pemain itu. Kami lakukan itu sendiri karena kami tahu bahwa ada tempat lagi yang di luar dari Jayapura itu punya kemampuan yang lebih. Contoh seperti tadi, mungkin teman-teman sama-sama bisa menyaksikan itu 3 penyerang itu semua dari Papua Selatan, dari Merauke. Dia punya kiper itu semua dari Papua, ada beberapa dari Papua Pegunungan, dan kami rekrut berdasarkan sel ini kualitas. Memang kami betul-betul ambil itu sesuai kualitas anak-anak dari daerah itu. Itu memang untuk suatu tim memang agak rumit. Memang itu harus bentuk tim itu sangat lama. Tapi seleksi di beberapa daerah kami lihat dia punya kemampuan di posisi ini, jadi kita sudah kotak-kotakan. Tinggal kita lihat di Jayapura di mana yang kurang kita ambil. Jadi dia tidak begitu lama untuk menyatukan mereka menjadi satu tim itu kan. Di 2-3 hari sebelum kami berangkat, kami tinggalkan mereka di suatu rumah yang sama supaya mereka saling komunikasi, kenal lebih dekat lagi seperti itu. Kemarin di Jayapura dia adakan PFA Papua Football Academy usia 12 dengan 10. Nah, setelah itu kita sempat interview dengan PFA Papua Football Academy. Kami ngomong, tolong dibuat seperti ini untuk yang perempuan. Jangan Papua Football Academy yang untuk laki-laki, tapi perempuannya tidak. Mungkin bisa buat turnamen, kompetisi, seperti begitu. Dan mungkin saya lebih meluas lagi. Terima kasih sekali untuk Hydro Plus dengan Jarum untuk mengadakan turnamen atau kompetisi seperti begini. Ini baru bisa kita bicara lebih jauh tentang sepak bola putri untuk tingkat lebih tinggi itu. Saya kira bagus ya, ada beberapa kali kita ikut turnamen untuk memperdayakan wanita seperti adanya wasit perempuan, hakim garis, pelatih perempuan, dan saya sendiri dengan istri Tosca, setahu saya belum ada yang punya lisensi A itu, diploma. Cuma dia satu-satunya orang di Indonesia dan di Papua, dia dari Papua. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan juga bisa untuk bersaing di level yang laki-laki juga. Dia bisa, dia punya kemampuan. Saya kira kedepannya pasti itu tepat. Harapan semoga itu lebih profesional supaya mereka bisa jalani itu sebagai kehidupan mereka. Kalau belum profesional juga kasihan mereka nanti, dok mau kemana lagi?
Kalau kita lihat sepak bola laki-laki, mereka begitu menuju ke situ bisa menghidupi keluarga dan sebagainya dengan kaki mereka. Jadi kalau sepak bola putri ke depan lebih berkembang dan punya liga, saya kira itu lebih bagus lagi.